Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Aku Smart ASN dan instansiku. Perkenalkan, nama saya Yulinar Syam Eskapnars, biasa dipanggil Yulinar, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2022, asal instansi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Profil rumah sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada awalnya adalah Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang yang didirikan pada tahun 1947 dengan fasilitas dua bangsal, yaitu bangsal bedah dan penyakit dalam. Sejak tahun 1994, rumah sakit ini berdiri menjadi rumah sakit vertikal milik Departemen Kesehatan. Saat ini, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo merupakan pusat rujukan di kawasan timur Indonesia dan telah memiliki pusat-pusat pelayanan terpadu, yaitu Infection Center, Gastroenterohepatologi, Intensive Care Center, Pusat Jantung Terpadu, Mother and Child Center, Private Care Center, dan Brain Center. Moto dari rumah sakit ini adalah siap meningkatkan komitmen menuju rumah sakit rujukan terkemuka di Asia Tenggara. Visi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo yaitu terwujudnya rumah sakit nasional dengan layanan paripurna dan terbaik. Adapun misinya 1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan secara berkualitas yang terintegrasi, holistik, dan profesional. 2. Mengembangkan SDM rumah sakit yang berkompetensi dan berkinerja. 3. Menumbuh kembangkan sistem manajemen organisasi yang efektif. Dan yang keempat, mengampu rumah sakit jejaring di wilayah Indonesia Timur. Struktur organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dikepalai oleh 1 direktur utama dan memiliki 1 dewan pengawas. Direktur utama membawahi 4 pelaksana tugas direktur dan 7 komite etik. Tugas dan fungsi jabatan perawat menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Tugas utama di tempat saya bekerja, yaitu di instalasi rawat inap anak, adalah memberikan asuhan keperawatan secara holistik kepada pasien anak dan edukasi kepada keluarganya ditinjau dari kebutuhan biologis, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Adapun proses asuhan keperawatan tersebut, yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan, kedua, menentukan diagnosa keperawatan, ketiga, menentukan intervensi keperawatan, keempat, melaksanakan implementasi keperawatan, dan yang terakhir, melakukan evaluasi keperawatan. Terdapat 7 peran saya sebagai perawat di tempat saya bekerja. Yang pertama, sebagai caregiver, memberikan asuhan keperawatan pada anak melalui proses keperawatan. Yang kedua, sebagai edukator, memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan pasien anak dan keluarganya. Yang ketiga, sebagai advokator, mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien anak. Yang keempat, sebagai kolaborator, bekerja sama secara sinergis dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang kelima, koordinator, mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan keperawatan. Yang keenam, sebagai konsultan, di mana saya dijadikan tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan. Yang terakhir adalah sebagai peneliti, yaitu melakukan riset untuk meningkatkan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Standar pelayanan yang harus dicapai. Pertama, meningkatkan mutu pelayanan. Kedua, meningkatkan kualitas kompetensi. Ketiga, menunjukkan sikap empati dan peduli. Keempat, menjaga dan membangun hubungan sesama profesi dan profesi yang lain. Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Adapun perwujudan smart ASN di tempat saya bertugas adalah
konsisten mengoperasikan semua program di SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai sistem satu pintu dalam pelayanan sesuai penerapan Smart ASN menguasai IT. Mengikuti kegiatan pelatihan seminar, workshop, penelitian, dan sejenisnya secara aktif, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wujud peningkatan kompetensi, kapasitas, dan aktualisasi diri. Melakukan sharing terkait kesehatan di sosial media maupun media pembelajaran lainnya. Selalu belajar terkait ilmu baru dalam literasi digital. Adapun hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan di tempat saya bertugas yaitu pendokumentasian asuhan keperawatan dilakukan dengan cara menulis manual di lembar integrasi dan komputer. Yang kedua, pengisian rekam medis pasien baru dilakukan secara manual di rekam medis dan juga di komputer. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.